stoknya tersedia 50. Kalau kita nggak terima slipis, berarti order kita kan ditolak. Nggak ada 300 soalnya. Betul. Harga yang 10.200. Nah, kalau ini sering terjadi, eksekusi robot kita tuh kan ditolak terus. Lama-lama nggak tereksekusi loh itu, bahaya sekali. Lama-lama nggak jadi trading. Jadi kalau kita nggak, ya betul, nggak jadi trading. Marketnya setelah bergerak, balik lagi amblas kita. Oke. Mau sell di 10.200 nggak terjadi, kita tunda-tunda, akhirnya turun di sini kan loss lagi, nggak jadi profit. Mending kita terima slippage, paling nilainya juga nggak besar kan gitu loh. Gitu. Jadi ceritanya karena jumlah tradingnya ini besar, kita nggak kecil. Member kita yang di Mac Global itu hampir 60.000 lebih. Gitu. Nah, lotnya sangat main-main. Lotnya berapa sih kok? Apanya? Lotnya tuh yang paling besar sekarang di mana? Di broker apa? Saat ini yang paling besar masih di Mac dan GP paling besar. Oke. Yang Sen itu masih tengah-tengah, gitu. Bila paling kecil. Oke, berarti masalah slippage sama requote udah cukup jelas sih. Teman-teman ada yang mau ditambahin masalah slippage sama requote ini? Ya, jadi jangan sampai kalau ada yang tanya atau ada yang protes atau ada yang menyudutkan, kita nggak bisa jawab, terus keringat dingin diem. Masalahnya itu, biasanya itu yang nge-share itu orang-orang yang even nggak paham trading, dia cuma terima broadcastan, habis gitu di-share ke kita. Habis gitu kita mau jelasin ke dia balik, belum tentu dia paham. Wah, ya ini susah kalau gitu. Beneran, aku terima broadcast itu dari memberku, tapi masalahnya dia nggak ngerti tradingnya, cuman lewat doang. Terus aku mau coba jelasin ke dia juga nggak paham apa-apa. Terus aku bingung jelasinnya gimana. Wah ya ini, kalau kita nggak ada kesempatan bicara ini kan susah kita, cuma diserang aja, nggak bisa apa-apain gitu. Betul. Oke. Tapi ini kalau kita ngerti kan lebih baik lah. Jadi kita sendiri tidak goyah. Takutnya kita nggak bisa jawab, diserang, diem, terus kita goyah, susah itu nanti. Memahami yang salah jadi benar. Paling banter ya suruh melok Zoom gitu ya, ya. Silakan. Oke. Oke, teman-teman, kita move on ya. Ada pertanyaan lain nggak? Kira-kira seminggu ini diserang apa gitu, ketemu kompetitor apa yang aneh, yang lucu gitu, bolehlah share. Ya, boleh. Saya bantu. Terus ya saya juga ingin ngomongkan ini. Kan kita ini lagi di kantor ini lagi mau membuat konten-konten ya, isinya juga video YouTube untuk membahas masalah-masalah kayak slippage, kayak ya penjelasan untuk kalau kita ditanya orang yang aneh-aneh gitu. Nah, kalau dari teman-teman bisa bantu, nanti tolong kita ketemu di kantor, jadi kita bantu buat videonya lah. Oke, kan kita TikTok ada Bu Teti kok, Bu. Aman. Jangan aku terus tau, C. Kali-kali Cece. Ini kok aku tuh ada masalah gitu loh kok. Maksudnya gini, ini banyak yang calon-calon yang maksudnya yang mau masuk akun gede-gede itu yang tadinya udah kita prospek mati-matian gitu ya. Kemudian tinggal masuk, ternyata dia beralih hati gitu, dia beralih hati ke DNA gitu kok. Saya tuh kadang-kadang sampai putus asa. Oke. Ini kayaknya Koendro. Oh oke, bentar ya. Koendro, saya mau nanya. Bentar Mas, ini barusan masuk lagi Koendronya. Bentar ya, habis ini Mas Jati ya. Ini Koendro baru hilang terus masuk lagi soalnya. Ya. Kayaknya First Media emang lagi gangguan, C. Oh, saya pakai First Media sih ini. Halo, Koendro udah muncul lagi. Halo, Ko? Ya, maaf, putus. Ini udah nyambung lagi, maaf. Oke, saya ulang pertanyaan Bu Teti ya, Ko. Bu Teti ini udah prospek banyak orang, udah mau masuk, tiba-tiba ternyata last minute orangnya pindah ke kompetitor. Jadi mungkin saran atau pendapat Koendro bagaimana?
masalahnya kan saya ini kan nggak seberapa pindahnya ini karena apa? Kalau tahu. Iya, masalahnya kan saya ini nggak seberapa ngerti kompetitor dan saya juga nggak seberapa ngerti trading sebetulnya ya Bu ya. Jadi kalau misalkan dia ngomong masalah A, B, C, D, E, F, G gitu kayaknya saya juga udah oh gitu aja gitu loh kok. Jadi kayaknya saya tuh diserangnya itu diam aja terus saya terkesan kayak kok Hendro tadi katakan jangan sampai kita diserang itu terus akhirnya malah kita yang terlena gitu loh Bu. Pak, kalau ini berarti mesti harus banyak belajar. Soalnya apa ininya apa? Jadi kalau orang tanya-tanya yang aneh-aneh, paling kita bisa jawab dan jelaskan. Tapi selama saya di lapangan, biasanya orang-orang tuh selalu yang di kita ini terus yang ngomong apa lagi itu dia mainnya STP lah. Sebenarnya kalau dia ngomong seperti itu kita langsung menjelaskan tuh gampang sekali gitu loh. Jadi ini saya share lagi ulang lagi sebenarnya ini masalahnya juga sering saya bahaskan. Jadi kebanyakan ya dari kompetitor kita itu saya sudah cek selama ini saya belum pernah menemukan dari mereka itu yang tradingnya itu adalah asli rata-rata bukan rata ya hampir semua 95% itu mereka boleh dibilang itu palsu semua fake semua gitu loh. Nah gimana sih kita tahu bahwa itu tadinya asli atau palsu? Sebenarnya gampang sekali kok. Pertama yang paling gampang kita cek adalah pairingnya yang dipakai. Jadi kalau seperti kita main ya ini ada pair seperti ini. XAU misalnya USD. Nah, kalau kita ketemu tulisan pairing seperti ini asli. XAU USD ini asli. Tapi begitu di sini ya kita tambah sesuatu yang lain misalnya titik ABC gitu. Nah, ini dia menjadi palsu. Misalnya kita tambah lagi gini XAU misalnya USD ini kita tambahi kayak gini. Nah ini jelas nggak asli gitu. Jadi kalau asli itu bersih seperti yang di atas ini yang asli. Bentar. Nah ini misalnya berapa gitu ini asli. Nah kalau ini tulisannya baik gitu itu berarti rekayasa. Kayak ini baik gitu. Nah yang di bawah dua enggak. Nah ini yang paling sering saya temui di lapangan itu seperti ini. Jadi ada lagi kayak gini. Ini ada lagi. Semuanya ada embel-embelnya, itu kan palsu. Tapi intinya broker itu dia membuat pair sendiri, membuat mata uang sendiri. Ya, jadi saya ralat ya, bukan palsu. Nanti kalau palsu ribut sama orang. Jadi kalau dia yang asli itu adalah dia bersih. XAU USD, koma mau apa, buy, sell atau apa sembarang. Itu yang asli yang benar-benar real market itu yang atas ini. Tapi begitu kita masuk ke bawah ini XAU USD.ABC, XAU koma atas, XAU VAC, ini semua ini adalah bukan market real. Saya ulang lagi, bukan market real ya. Jadi bukan palsu, tapi marketnya bukan real. Ini adalah mata uang buatan sendiri. Nah, ibaratnya begini. Jadi kalau misalnya XAU USD ini, kalau misalnya kita beli US dollar ke bank, contoh nih USD gitu. Nah, itu asli USD. Tapi kalau saya buat cetak sendiri USD, saya kasih foto saya gitu. Paham ya? Nah, ini sudah bukan USD asli kan gitu. Karena ini yang saya buat, saya cetak foto saya.
Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya nyetak mata uang USD, saya kasih foto saya, ya, terus saya kasihkan ke teman-teman semua, oh coba sana bawa ke bank, terserah mau Citibank, mau BCA, mau Mandiri, apa sembarang, tolong dijualkan. Kira-kira laku nggak? Pertanyaannya, mau terima nggak bank-bank itu? Nggak Kan mau. nggak mau, bener, sama. Nah ini juga gitu. Kalau yang asli SAUSD kita lempar ke market, kita lempar ke LP, LP-nya mau terima? Mau, karena itu uang asli. Tapi sekarang kalau sudah dimodifikasi SAUSD.FOB, SAUSD.FAC, SAUSD.Koma atas, SAUSD.ABC, terus transaksi uangnya dilempar ke LP, LP-nya mau terima nggak kira-kira? Nggak mau kalau yang ini palsu. Ya, nggak mau. Nah itulah. Jadi intinya apa? Kalau sampai di logonya ini ditambah-tambahi, berarti brokernya kan tidak mungkin bisa menjual mata uang itu ke market, ke LP, nggak mungkin. Nggak ada yang mau terima. Nah, karena nggak ada yang mau terima, berarti kan sudah bisa dipastikan bahwa brokernya itu bandar. Main sendiri, tidak dilempar ke market, karena nggak masuk akal kalau marketnya mau terima dengan logo, dengan tambah seperti itu gitu. Kan sama saja dengan saya mencetak mata uang USD saya jual ke bank, enak kalau laku, saya cetak terus, nggak usah repot-repot, betul nggak? Nah ini yang paling sering saya temui untuk membuktikan bahwa ini asli atau palsu. Gampang sekali, sorry bukan palsu ya, bandar ya, dimainkan sendiri, dibuat sendiri mata uangnya. Nah, aku bilang ya kok banyak orang itu paham, maksudnya masalah perbedaan itu dia tahu gitu, cuman dia nggak tahu maksudnya dampak resiko yang untuk dia sebagai pemilik dana itu bagaimana, itu dia nggak paham. Iya, maksudnya yang penting itu dia profit gede itu loh. Akhirnya ya dalam hati saya ya udah ternyata oh nanti kalau kamu ditipu ya udah. Akhirnya kan gitu mau nggak mau. Iya, lah iya. Makanya ini yang penting gini. Nah kalau ini kita tahu bahwa mata uang yang dimainkan dia ini nggak real market, ini adalah permainan bandar. Nah kalau bandar itu berarti kan dia bisa rugi, bisa untung. Tradingnya nggak asli. Berarti kan ini bisa dibilang tergantung dari yang masuk sama yang keluar. Kalau nututi dia bayar, nggak nututi dia akan tutup lari gitu. Bisa jadi karena yang mainkan ini brokernya, berarti kan trading grafiknya itu bisa diatur sesuka-sukanya dia. Omong kosong nih, contoh misalnya kita ambil posisi buy gitu, kan harapannya kan naik ya, ternyata marketnya turun ke bawah gitu. Nah karena marketnya ini yang buat dia sendiri, berarti kan tinggal aja dibuat turun, profit tradingnya. Terus misalnya dia ngetik lagi buy gitu, nah, ternyata marketnya turun, waduh gimana nih? Tapi karena dia yang kontrol market, dinaikkan aja marketnya, buy-nya dinaikkan. Untung nggak? Untung. Makanya kalau dibilang untungnya bagus, ya bagus, marketnya dia atur sendiri, dia buat sendiri, mau dibuat loss, mau dibuat profit kan seenak-enaknya dia gitu. Nah tapi pertanyaannya, kalau suatu saat ya dari broker ini ternyata dia terjadi tekor, yang masuk dan yang keluar itu nggak sesuai, nggak nututi, sama dia dihabisin aja, grafiknya dibuat loss banyak, itu MC semua, selesai gitu. Nah itu yang selama ini sering terjadi di market kan. Jadi kita kan sering lihat itu, yang kayak kejadian beberapa tahun lalu ada viral 808, terus EA Survivor ya, uangnya dihabisin itu. Ya itu kan salah satu karena hal seperti ini gitu loh. Nah risiko-risiko itu yang bisa terjadi gitu. Ya itulah gitu. Nah, boleh dibilang seperti itu resikonya. Jadi jangan kita ngomong enak-enak dikasih untung. Ya selama nututi untung terus. Kalau itu dia butuh uang ya diambil semua, amblas semua. Karena itu kan bukan market real. Dia bisa ngontrol seenaknya dia gitu. Tapi kalau
kayak kita yang main di market real, lah itu nggak bisa seenaknya karena kan ada aturannya, ada regulasinya, dan bukan brokernya yang kontrol, tapi market internasional beneran gitu. Lah, that's why net atau smart export ini kan tahan sampai 4 tahun lebih. Kenapa? Karena yang kita mainkan market real gitu. Nggak ada yang dirugikan. Menang kalah brokernya dapat komisi. Lain dengan market-market bandar seperti yang di bawah ini. Kalau seperti ini kan dia jual mata uangnya nih ke market, kan nggak ada yang mau terima. Akhirnya kan cuma dia sendiri yang main. Lah selama masih nyuco, masih nututi, masih profit ya dibayar. Nggak profit ya diambil semua uang kita amblas. Itu resikonya itu. Nah ini yang harus dipahami gitu loh. Itu bedanya. Makanya kenapa kita lihat banyak kan yang berjatuhan. Jadi kayak contohnya kasus-kasus yang itu yang baru terjadi kan EA Survivor sama apa namanya viral 808 gitu. Jadi kan diambil. Berarti bisa disimpulkan gini ya kok, kalau misal chart itu atau pair itu nggak standar, berarti kan kemungkinan besar brokernya itu broker bandar. Kalau sampai dia ngaku dia STP, berarti ya wes bohong. Soalnya kan dia sendiri yang nyiptakan, masa iya LP mau terima? Kan intinya gitu ya kok ya. Oke. Dari Bu Teti. Sebenarnya bukan, soalnya apa? Ya, Kenapa lanjut kok? Tadi sempat mati soalnya. Enggak. Itu bukan kemungkinan, tapi bisa dipastikan 1000% pasti bandar. Mengapa? Karena kan tidak mungkin mata uang aku itu kan tidak mungkin. Jadi kalau sudah pasti ininya ada embel-embelnya sudah dapat tidak. Oke, sip kok. Kalau jadi bandar ngapain dia buat ini sendiri, logo sendiri gitu. Nah. Buat per mata uang sendiri gitu ya. Oke. Ya, silakan. Oke, Bu Teti udah Iya. jelas. Ngapain ini? Tadi ada Mas apa ini? Mas Jati mau tanya, silakan Mas Jati. Langsung nyalakan mic-nya aja. Koendro, ini ada beberapa teman saya deket gitu kan, dia ngajak-ngajakin terus untuk yang DMA ya. Ya kan saya udah bilang saya udah di net 9 gitu, jadi kayak di challenge terus. Nah, sebenarnya apa sih gitu ya perbedaan yang signifikan banget gitu, karena kalau saya lihat sih kan mereka kalau kelihatannya nggak profit, dia robotnya di oven nih gitu ya. Nah jadi dia jualannya tuh mereka nggak pernah loss gitu kan, karena begitu saya lihat ada yang seminggu itu dia off, artinya berarti sama seminggu itu si robotnya nggak disuruh trading gitu kan, karena tanya kenapa, nah menurut dia itu si robotnya udah tahu nih bakal loss, jadi dia nggak trading gitu. Nah jadi mereka tuh mengklaim bahwa si DMA ini untung terus gitu, nggak pernah loss sama sekali gitu ya. Terus dilihatin chartnya gitu kan, ada yang off gitu kan, ada yang off seminggu, ada yang off 2 hari gitu ya, kecuali Sabtu Minggu ya. Nah, terus dilihatin tuh chartnya ada 1,09, maksudnya profitnya dia gitu. Terus dilihatin tuh kayak hari ini total 20 sama sebulan total profit 20,09 katakanlah gitu. Nah itu dia bilang juga udah ikut aja, banyak yang tertarik nih gitulah, kayak gitu. Jadi ya bukan godaan sih, cuman maksud saya dia bilang juga banyak yang dari net pindah ke sana gitu aja sih. Saya mau minta penjelasan. Makasih ya. Oke. Siap ya. Jadi saya jelasin gini, kalau dari pandangan saya ya, kan dia itu marketnya tidak asli. Berarti kan dia tinggal ngatur flow-nya dia aja, antara yang masuk dan yang keluar ini nutut nggak dia bayar. Nah, sekarang kalau dia ngomong, market minggu ini jelek, jadi kita matikan aja nggak trading. Sebenarnya kan karena dia nggak nututin bayar orang, kalau dinyalakan terus, ya dimatikan sama dia.
Kalau tadi saya sudah ngomong kan, marketnya aja buatan sendiri. Kalau itu mau turun atau mau naik, salah aja bisa dikoreksi kok gitu. Misalnya mau bear, ternyata salah ketekan sell. Ya udah marketnya dibuat turun selesai. Karena itu marketnya buatan dia sendiri, bukan market internasional gitu loh. Jadi kalau dia ngomong seminggu ini kita beli trade karena marketnya jelek. Kalau menurut saya yang jelek apanya? Marketnya aja nggak asli gitu. Ya inti cerita kalau saya ngomong sih, itu sebenarnya dia nggak dapat bayar orang. Dia direm dulu pembayarannya kan, seminggu kan berhenti kan nggak bayar orang, nggak ada yang withdraw kan gitu. Sebenarnya gitu. Karena kita jujur ngomong ya, di dunia network kita mengenal money game. Kalau money game itu di dunia network. Kalau di dunia broker bukan money game, bandar sama saja gitu. Kalau bandar dia dimainkan, diatur, kemudian kalau dia kepepet diemsikan, selesai gitu. Jauh lebih mudah di dunia trading daripada di dunia network. Kalau di network karena dia nggak bisa main seperti ini, akhirnya sama dia scam, ownernya lari gitu. Nah jadi, kalau di sini jadi kalau dia jadi bandar, marketnya itu buatan gitu ya. Marketnya buatan gitu ya, Suendro. 1000%. 1000%. Dia nggak mau buat mata uang sendiri ya. I see. Ya. Ngapain nggak pakai yang asli aja kalau memang benar? Ya. Soalnya itu kalau memang dia nggak pakai asli, dampak kedepannya berbahaya juga tuh, karena once ketahuan regulator, ya bubar tuh. Karena kalau falsify penipuan. Oh, jadi gini Pak. Jadi gini, bukan masalah penipuan, kayak chart XAU USD dia merubah yang asli menjadi tidak asli, itu penipuan, itu bahaya. Tapi kalau dia membuat acar sendiri, misalnya XAU USD .FOB, itu dia berhak mengutik-ngutik. Oh iya, mengambil market real XAU USD bersih, nggak ada apa-apa. Terus dia ngutik-ngutik grafiknya. Tapi kalau dia membuat mata uang sendiri XAU USD .FOB dan marketnya diutik-utik tidak sesuai dengan market yang asli, itu bukan penipuan, karena kan dia sudah jelas ini bukan XAU USD kok, ini XAU USD .FOB. Memang bukan XAU, jadi mau dibuat beda sih, nggak melanggar hukum, itu sah loh, nggak melanggar hukum loh. Jadi itulah mengapa kalau broker itu mau main-main, dia harus memberi kode yang lain. Kenapa? Karena supaya tidak melanggar hukum. Kalau dia tidak memberi coding, dia ngute-ngute, wah itu bisa masuk penjara itu ownernya gitu. Jadi ini yang harus dipahami gitu. Jadi mengapa tadi saya bilang kalau selama dia memberi coding atau suffix di belakangnya, itu dia mau ngapain aja bebas dari gugatan itu. Karena itu memang bukan XAU USD asli, itu XAU FOB. Jadi terserah dia mau diapain gitu. Nah ini harus dimengerti gitu loh. Makanya saya ngomong sebenarnya kalau kita ikut trading yang seperti ini ya jelas berbahaya sekali. Lagian kok juga bisa ya kok dia itu misalnya minggu ini market lagi nggak bagus, kok bisa tahu gitu loh, aku masuk hari ini tuh pasti profit, masuk hari ini nggak profit gitu loh maksudnya. Ya memang, soalnya saya dulu kan sempat nggak percaya kan lah, waktu kita ada meeting di Jakarta itu Pak Andreas dari ownernya net ini, dia sempat bicara, loh kalau teman-teman tidak percaya saya bisa buatkan kok namanya Perni Andreas USD, bisa. Kalau nggak percaya kita buktikan. Beneran, dia telepon temannya yang di broker, dia minta dibuatin pernya, bisa loh. Andreas USD, grafiknya keluar semua, mau grafik apa bisa. Itu pernah ditunjukkan live gitu ke kita. Makanya dia ngomong, ini loh buktinya gitu. Apa mau saya buatkan per DNA ATG? Bisa loh kalau mau. Ruwet lagi kalau gitu. Makanya itu. Jadi kenapa saya
berani ngomong karena sudah dibuktikan live gitu. Jadi selama ininya tidak asli, itu sebenarnya kalau kita mau ngutik-ngutik, mau ngapa-ngapain itu sah secara hukum, tidak ada pelanggaran. Karena memang bukan uang ibaratnya tuh bukan uang USD yang asli kok. Ini memang uang USD foto saya. Mau tak apain kan terserah, mau buat main monopoli, mau buat main apa bebas. Kan nggak melanggar hukum gitu loh. Selama nggak kita edarkan di dunia internasional. Kalau kita edarkan di Citibank, di BCA ya kita tangkap polisi gitu, kita memasuk mata uang. Tapi kalau kita main sendiri di rumah, kita di grup kita sendiri nggak masalah, bebas. Mau main monopoli kok, siapa yang larang? Lah intinya seperti itu ilustrasinya. Makanya tadi saya ngomong. Baru saya lihat ya Ko Hendro ya. Mereka ini kalau open posisi bisa sampai 39 kali loh. Gila nggak? Kalau saya ya mau berapa kali juga bebas. Ya berarti kan dia nggak ada manajemen ya untuk risiko ininya ya, asal kerja profit aja dia. Itu bisa intervensi manusia atau robot. Halo Pak, boleh tanya Pak? Boleh tanya Pak? Oke, kayaknya boleh satu-satu dulu ya, mungkin dari pertanyaannya Pak Heru dulu kali ya, baru ke Pak Edi ya. Halo, Ko Hendro. Oke, halo, Ko Hendro. Terputus. Iya. Sorry, saya agak jelek soalnya. Kayaknya boleh dibantu pertanyaannya Pak Heru dulu ya, aku habis itu. Ya, silakan. Sampai mereka bisa ambil posisi 39 kali, bahkan pernah sampai 59 kali, saya dengar dari teman, itu kelihatannya bukan robot ya, yang ini mungkin dia manual trading mungkin ya, Ko Hendro ya. Ya bisa jadi, karena dulu kan juga pernah kita lakukan buka-bukaan ya melalui MQ5. Ternyata kan yang ngaku-ngaku robot ternyata hampir 90% bukan robot juga. Bisa jadi sih. Oke, tadi siapa yang tadi yang? Pak Edi, silakan Pak Edi Budiman. Iya Pak, selamat malam Pak Hendro, apa kabar? Oh iya, apa? Iya, ini ada pertanyaan. Siapa? Foto. Kameranya dimatikan soalnya. Iya. Pak, pertanyaannya gini, tadi sudah jelas dari Ibu Everin. Nah, yang saya tanyakan di antara kompetitor net ini yang benar-benar menjalankan robot, siapa gitu Pak? Karena kita juga kemarin kalau mereka lagi rame di DNA, kita lagi rame di grupnya namanya Revenue Trade. Dia lagi campaign ke Bali dan sebagainya. Itu beberapa temen juga ada yang ngomong kayak gitu. Itu yang pertama ya Pak. Yang kedua, pertanyaan ini lagi ada orang pendaftaran yang tadi lagi dilakukan oleh Cassandra. Pertanyaannya simpel Pak. Dia sudah melakukan transfer. Nah dia tanya apakah ada money changernya yang berbentuk badan hukum. Karena dia tadi dikasih nama, ada yang namanya kalau kita di Zentrade kan Abraham Aprianto. Nah ini tadi ada nama orang. Nah dia bilang kenapa nggak nama badan hukum dan apakah ada badan hukum. Nah tadi saya sudah tanya ke Ibu Sandra, bilangnya suruh nunggu Bapak selesai meeting dulu. Terima kasih Pak. Oke, saya jawab. Jadi gini, kalau kita mau lihat komputer itu tradingnya asli atau enggak, yaitu yang paling gampang coba lihat PR-nya. Selama PR-nya itu bersih, nggak ada embel-embel apa-apa, maka itu tradingnya asli. Nah, cuman saya juga sering cerita ya, bukan berarti kalau yang asli itu pasti profit terus, juga bukan loh ya. Karena banyak yang asli pun juga nggak profit dan buntung gitu ya. Jadi saya cerita, kita di dunia trading itu ada 3 hal ya, kalau kita pakai robot itu ada 3 hal penting yang harus diperhatikan ya. Yang pertama itu adalah tentunya robotnya sendiri. Pintar sih nggak bisa trading, ya sudah lah nggak usah diomongin,
los terus kok. Apa yang akhir dulu. Kedua, Maaf Pak, suaranya putus-putus. itu strategi main. Jadi ini penting ya. Yang dimaksud strategi main itu contohnya kayak di net itu trash tidak ada floating, itu termasuk strategi gitu. Terus yang dipilih pairnya Euro USD, itu adalah strategi main. Kita nggak mau yang lain. Nah itu ya. Yang kedua adalah strategi mainnya harus bagus. Yang ketiga yang penting adalah brokernya harus Maaf Bu, Pak, suaranya oke. Kalau brokernya enggak oke, ya. Halo, yang ketiga bisa diulang ya, Bu? Ya, yang ketiga itu adalah brokernya. Brokernya harus oke. Kalau brokernya ya oke, kita trading menang nggak dibayar kan percuma. Nah, tiga hal itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian jadi selain asli pairnya, asli marketnya, itu juga tiga hal itu harus diperhatikan. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, masalah broker. Nah ini sebenarnya sudah sering saya ulas. Jadi kita cerita untuk money changer ya, karena kita ini adalah memakai broker-broker yang berdomisili, berlokasi di luar negeri. Nah, kita harus tahu bahwa semua perusahaan atau broker yang berdomisili di luar negeri itu dianggap ilegal oleh Indonesia. Ini harus dipahami, dianggap ilegal oleh Indonesia. Tidak peduli itu perusahaan besar atau perusahaan kecil, perusahaan genah atau tidak. Nah, contohnya kalau teman-teman nggak percaya ingin buktikan, bisa cek ya di listnya OJK itu masuk perusahaan-perusahaan besar yang sangat terkenal di Eropa, bahkan terbesar di Eropa. Contoh yang paling mencolok itu adalah Alpari. Coba dicek silakan. Alpari masuk di listnya OJK. Padahal ya, Alpari ini adalah broker terbesar di Eropa. Itu luar biasa besarnya. Jadi kalau Alpari dibilang bodong, wah itu Alpari sampai tutup goyang, itu trading kita pasti kacau semua itu seluruh dunia. Karena dia lebih terbesar Eropa itu. Nah, ini sekedar contoh. Jadi kita harus tahu bahwa perusahaan besar yang bonafit yang nomor 1 di Eropa saja itu dibilang ilegal di Indonesia. Dibilang investasi bodong. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk mempermudah orang-orang yang trading di Indonesia, biasanya kan selalu mereka ini menggandeng money changer lokal. Nah, pertanyaannya kenapa kok mereka ini nggak berupa bentuk PT gitu? Ya, sekarang pertanyaan saya kan gampang sekali. Kalau itu institusi money changer-nya berupa PT, kita harus tahu bahwa PT itu tiap tahun dia harus membuat laporan keuangan. Nah, sekarang bisa teman-teman bayangkan, kalau seandainya PT ini membuat laporan keuangan dan setornya itu adalah ke perusahaan ilegal atau investasi bodong, kira-kira PT-nya masuk penjara nggak ownernya semua? Oke, Pak. Nah, maka dari itu tidak mungkin yang namanya exchanger dari suatu broker di luar negeri itu memakai nama PT. Kalau itu memakai nama PT, berarti jelas-jelas itu pasti penipuan. Kenapa? Umurnya nggak mungkin lebih dari 1 tahun. Karena tahun berikutnya dia langsung kena masalah. Karena itu kita tidak pernah menemui broker dari luar negeri di Indonesia yang memakai nama PT. Boleh dicek. Yang terkenal kan banyak kayak FBS, Instaforex. Itu semua juga pakai nama orang lokal, nggak mungkin pakai nama PT gitu. Karena Kalau itu tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Kalau boleh saya singkatkan, jawabnya seperti ini kali Pak ya. Karena di OJK sudah pasti Alpari dan broker-broker besar itu termasuk investasi bodong karena tidak punya perusahaan yang sama yang berafiliasi dengan Indonesia sehingga dicap bodong dengan sendirinya karena mereka itu tidak punya afiliasi. Maka money changer yang berhubungan dengan investasi bodong akan dianggap bodong atau ilegal. Seperti itu ya Pak singkatnya.
eh, Segini, itu betul, tapi masih enggak 100%. Karena begini, kalau jaga bodong itu perusahaan betul, tapi kalau perorangan kan tidak. Jadi kenapa kok manajer itu nama perorangan? Karena, ya ini karena kalau PT kan tidak boleh. Tapi kalau perorangan seperti misalnya saya gitu, saya punya uang, saya mau invest di luar negeri, di Inggris, di Singapura, boleh nggak? Boleh. Boleh kan? Nah, berarti kan nggak melanggar hukum dan bukan investasi bodong loh ya. Nah, jadi itulah kenapa pakai nama perorangan. Jadi bukan berarti bodong ya, bukan. Jadi saya kurang setuju kalau pakai bodong gitu. Tapi Oke, intinya kita perorangan itu boleh investasi di luar negeri. Tapi perusahaan atau PT tidak boleh karena ilegal. Mereka nggak punya izin industri izin pendirian perusahaan di Indonesia. Itu yang paling benar jawabannya. Baik, Pak. Jelas ya. Maaf Pak, tadi menyambung pertanyaan yang pertama Pak. Jadi yang di Indonesia ini selain Net 89 tidak ada yang menggunakan robot trading yang asli. Intinya gitu ya Pak. Lain kompetitor dari Net. Ada. Cuma saya nggak sebutkan lah buat apa. Yang penting cari sendiri lah. Pokoknya selama pernya itu bersih, mainnya market real, itu oke kok. Pak, yang terakhir Pak, ada pertanyaan dari member beberapa. Itu kenapa ya Sabtu Minggu kok tidak dimainkan, sedangkan ya ABC tadi yang disebutkan rekan-rekan tadi di webinar ini mengatakan bahwa ya mereka itu 24 hours and 30 times in a month, 7 times in a week, jadi nggak ada berhentinya gitu loh. Maaf, itu saja, terima kasih. Oke, jadi untuk trading itu kita ada berbagai macam market. Kalau yang kita mainkan adalah market forex, itu Sabtu Minggu jelas libur karena di dunia libur, bank-bank kan libur. Kalau yang kita mainkan forex, tapi kalau yang kita mainkan market kripto, nah kripto itu 7 hari 24 jam seminggu, itu betul. Tapi kalau kita bilang forex Sabtu Minggu marketnya buka, wah itu tambah tanda tanya lagi, itu marketnya market palsu. Jadi tergantung apa yang dimainkan. Oke Pak. Jelas ya. Thank you Pak. Andrew, mau nanya Pak Andrew? Ya silakan. Mungkin kameranya dibuka Pak biar saya bisa tahu. Saya dengan Roy Pak. Oh iya Pak Roy. Ya. Gini Pak, saya juga mengalami hal yang sama dengan beberapa teman yang biasa prospek, tapi akhirnya pilih ke kompetitor. Nah ini yang dirame di tempat itu Pak, yang namanya arbitrase, kalau nggak salah. Brokernya Forte One. Mungkin Pak Hendro tahu tentang atau pernah mengetahui tentang hal itu? Ya. Jadi gini Pak, saya jelasin ya. Yang namanya arbitrase itu sebenarnya adalah adu broker Pak, adu broker. Jadi boleh dibilang kita masuk di 2 broker. Nah, yang satu kita kasih order buy, yang satunya lagi kita kasih order sell. Nah, yang habis yang mana? Salah satu habis, salah satu untung. Itu namanya arbitrase, Pak. Nah, di dunia forex, di dunia trading internasional, arbitrase itu dilarang, Pak, ilegal. Jadi kalau sampai ketahuan kita melakukan arbitrase atau trading balance, istilah kerennya, Pak ya, itu kita bisa dibekukan akun kita dan tidak dibayar. Jadi jujur ngomong saya tidak menyarankan kita melakukan arbitrase. Itu sudah pernah terjadi Pak, sekitar 3-4 tahun yang lalu kalau nggak salah. 4 tahun yang lalu. Itu kalau teman-teman sini ada yang pernah mendengar namanya Super Mega Profit. Dia melakukan sistem arbitrase yang seperti Bapak sebutkan tadi. Nah, karena waktu itu termasuk masif besar-besaran, diekspos akhirnya ketahuan akhirnya dibekukan, tidak dibayar, dan itu jumlahnya ratusan miliar itu membernya yang kena. Nah, makanya saya jujur saya tidak menyarankan kita melakukan arbitrase. Kalau Bapak bilang arbitrase itu pasti untung, jawabnya betul. Karena itu pasti untung dan merugikan broker, maka itu dilarang secara internasional, Pak.
Jadi kalau kita mau diam-diam melakukan bisa, selama nggak kewenangan, Pak. Itu uangnya memang keluar. Tapi kalau sampai ketahuan ya Bapak siap-siap dibekukan, akunnya nggak dibayar. Nah itu aja, Pak. Jadi apakah arbitras menguntungkan? Jamnya itu pasti menguntungkan, Pak. Itu termasuk salah satu yang namanya mechanical trading. Jadi ini saya sedikit ulas ya. Ini sebenarnya hal ini nggak pernah diekspos di dunia trading atau istilahnya kalau kita belajar di sekolah-sekolah pun nggak ada. Jadi gini, di dunia trading itu kita biasanya orang-orang selalu mengenal dua hal. Yang pertama adalah fundamental, yang ketiga adalah technical. Betul Pak ya? Ya. Orang selalu trading yang diusut selalu fundamental dan technical. Fundamental dan technical. Orang ngomong, wah ini tradingnya pakai fundamental trading. Ada lagi orang ngomong, wah ini tradingnya pakai technical trading. Ilmu-ilmunya kan banyak Pak. Kalau technical trading itu kan ada 48 indikator. Biasanya orang belajar ilmu itu aja 5-10 tahun nggak selesai kalau mau kuliah. Nah, sebenarnya ada satu sistem trading lagi yang sangat powerful Pak. Boleh dibilang ilmu yang ketiga ini tidak pernah diekspos di sekolah manapun dan di kampus manapun. Yaitu adalah mechanical trading. Karena mengapa kok tidak pernah diajarkan di sekolah sama di kampus sama di kursus-kursus? Ya karena yang namanya mechanical trading itu adalah trading ngakali sistem. Jadi pasti untung. Nah, mechanical trading itu salah satu yang dilarang itu adalah trading balance tadi Pak Arbitri. Jadi artinya itu bisa dilakukan selama tidak ketahuan. Jadi kalau berhasil ya selamat Pak, Bapak mendapatkan jackpot gitu. Kalau ketahuan dibekukan akunnya ya siap-siap kita nggak bisa marah karena itu ilegal Pak. Maksudnya ini ketahuan di dunia dunia tradingnya Pak. Atau ini Pak, badan khusus yang enggak Pak. Jadi saya cerita gini Pak. Kalau kita cerita mengenai arbitras ini adalah 6 tahun yang lalu Pak, atau 10 tahun yang lalu. Itu bisa dibilang waktu itu komputer kan belum canggih Pak. Oh, ya. Jadi itu waktu jaya-jayanya banyak orang kaya dari arbitras Pak. Banyak sekali yang kaya itu. Nah, zaman sekarang Pak, komputer itu sudah canggih sekali Pak. Betul. Apa-apa terdeteksi, apa-apa ketahuan. Bahkan gini loh Pak, Bapak coba buka di Google aja sekali. Misalnya nyari apa? Kamera gitu aja Pak. Nanti buka YouTube, buka apa iklannya tuh yang keluar kamera semua Pak. Iya, Nah, saja Pak. Ikutin. Nah, kok saya tahu kan gitu. Hebat nggak Pak? Padahal nggak ada hubungannya loh. Ya sama Pak, trading juga gitu. Sekarang ini sudah canggih sekali. Jadi kalau kita main arbitras, oke lah sekali, 2 kali mungkin nggak ketahuan. 5-10 kali nggak ketahuan, nggak masuk akal Pak. Komputer canggih sekali Pak. Dan broker zaman sekarang itu canggih Pak. Komputernya sudah bukan komputer kayak kita foto yang di sekolah-sekolah itu sudah bukan Pak. Komputernya sudah tingkat tinggi. Dulu komputer PC itu mainframe itu bisa satu rumah itu, tapi sekarang komputer cuma satu HP sudah komputer lengkap Pak. Mau apa aja bisa itu. Nah itu jadi kalau kita cerita 5-10 tahun yang lalu itu kita mau ngambil uang di sana itu masuk akal. Bahkan dulu saya pun sendiri jujur saya pernah main arbitras sendiri Pak. Saya main juga dulu gitu. Makanya saya tahu gitu. Sekarang saya sudah berhenti. Lah pertanyaannya kenapa kok saya nggak teruskan main ya? Karena itu nggak mungkin dapat untung kalau sekarang. Kecuali rekayasa lah ya. Kalau marketnya market mainan apa kayak gitu ya bisa. Tapi kalau asli bukan nggak bisa Pak ya. Sangat sulit gitu Pak. Seandainya bisa ya paling berapa kali aja gitu. Umurnya nggak kira panjang Pak itu Pak. Ya ini gambaran aja Pak Bapak tahu. Artinya kalau pada saat dia ketahuan seperti itu ilegal, si brokernya ini mungkin akan ditindak oleh yang bisa. Bukan. Nah. Kalau sampai ini yang ketahuan Bapak bukan brokernya Pak. Kalau sampai ketahuan Bapak ini memainkan trading balance atau arbitras, maka broker berhak membekukan akunnya Bapak dan tidak membayar semuanya Pak. Habis. Oh, oke. Iya. Jadi kita nggak bisa marah Pak itu kalau kita nggak dibayar. Nanti kan orang kan gitu. Dulu kan waktu berapa tahun lalu kan ada kejadian itu, sehingga kan banyak akun yang dibekukan. Waktu itu miliaran, ratusan miliar. Nah, akhirnya banyak orang yang ngomong wah ini loh, jangan main trading forex apa bahaya. Lihat itu, brokernya nggak bayar. Padahal bukan nggak bayar, karena kita yang melanggar hukum, bukan kita dibekukan.
tidak bisa nuntut itu gitu loh. Bukan Namanya apa broker nggak bayar. kok yang tadi namanya apa kok yang dulu itu kok? Trading bell, super mega profit. Oh, oke. Super mega profit. Oke. Nah, tapi jangan di-expose di luar ya, ini kan rahasia, nanti kena kita. Iya, Nggak iya. boleh. Ya. Cuma untuk pengetahuan aja gitu loh. Ya, karena memang expose-nya itu besar di sini dan Ya. namanya iming-imingnya juga memang ya keuntungannya memang besar. Bahkan memang dia tulis di tagline-nya itu dia tidak pernah kalah. Ya gini Pak, Itu aja tadi sih buat saya udah curiga aja dia nggak pernah kalah gitu. ya, saya sudah cerita Pak, kan tadi ilmu trading ada dua Pak yang umum, technical trading sama fundamental trading. Ya. Ya, yang ketiga ini kan nggak pernah diajarkan, itu namanya kan mechanical trading. Nah, yang namanya mechanical trading itu adalah trading yang mengakali sistem. Jadi sistem ini nggak bisa mendeteksi. Jadi kalau dibilang ini nggak mungkin kalah, jawabnya betul Pak, nggak mungkin kalah memang. Tapi kan kalau itu kan sesuatu yang ilegal itu yang Bapak lakukan itu. Nah kalau ini dilakukan dan ketahuan, berarti kan Bapak akan di-freeze dan dibayar semuanya, uangnya diambil semua. Dan itu sah loh Pak, bukan brokernya yang nakalan, bukan kitanya yang nakalan gitu loh Pak. Paham Pak? Jadi perusahaannya itu yang menggunakan broker itu perusahaannya ini yang bisa ini ya. Iya. Si brokernya akan memban perusahaan ini gitu ya. Bisa, seperti dulu kejadiannya seperti itu. Dan banyak orang ngomong, wah hati-hati loh trading forex nanti dimakan sama brokernya nggak dibayar. Terus saya cerita, selama kita tuh tidak pernah melanggar hukum, tradingnya sesuai rule, itu tidak mungkin broker nggak membayar. Jadi kalau saya broker membutuhkan account kita, itu pasti ada pelanggaran gitu. Lah pelanggaran ini macam-macam gitu loh. Nah kadang-kadang kalau kita nggak tahu, terus di-ban kita marah-marah, lah kan nggak etis tuh Pak. Orang yang melanggar kita terus kita marah-marah, kan nggak benar gitu loh. Artinya brokernya sendiri yang akan menindak ya. Apalagi kalau broker besar kan dia nggak mau juga namanya nggak mau dong rusak gitu. Ya nggak mau Pak. Mengerti Ya paham Pak ya. Jadi kalau saya sih nggak sarankan main kayak gitu Pak. Buat apa Pak, cari yang legal banyak soalnya. Memang sih kok, cuman memang saat ini mungkin kondisi sekarang ya kok ya, karena kan banyak orang susah nih. Jadi dengan tergiur oleh bahwa keuntungannya lebih besar kalau kita compare dengan punya kita. Jadi biasanya teman-teman saya itu langsung larinya ke ya biasa kok orang pasti kalau yang lebih banyak duitnya ya dia akan lari ke sana gitu ya. Biasanya sih. Tapi kalau kena nanti nggak dibayar kan marah-marah dia Mas. Ya itu Pak, pokoknya intinya hati-hati karena itu termasuk salah satu mechanical trading yang dilarang. Dan karena mungkin dengan kecanggihan dunia sekarang bisa jadi dia akan lebih cepat ketahuan ya kalau dibanding yang yang zaman dulu itu ya. Ya, jadi istilahnya gitu Pak, antara maling dan polisi ini kan pinter-pinteran Pak. Kadang-kadang pinter malingnya ya lepas, kalau pinter polisinya lagi ya ketangkep lagi kan gitu. Tinggal siapa yang ya intinya gitu aja lah Pak, itu kayak permainan aja gitu. Saling tapi paham Pak ya? Iya. Makasih kok. Ya oke, sama-sama. Saya silakan. Ya silakan. Ya. Mbak Tere saya tanya ya. Oh silakan Pak Seto. Pak Hendro, pengguna trading dengan menggunakan robot ini sesuatu yang dibenarkan atau enggak, atau termasuk ranah tadi mechanical trading tadi? Karena kalau dilihat dari probability-nya kan hampir 80-85% menang. Ini kalau seperti ini kan harusnya pasar menolak dong. Ini kok musuh menang banget ini gitu. Gimana penjelasannya gimana? Oke, ya. Jadi saya jelaskan ya. Trading pakai robot itu secara dunia internasional peraturan itu boleh Pak, sah, tidak dilarang. Karena apa? Sebenarnya trading pakai robot itu adalah cuman implementasi dari apa yang kita lakukan manusia, ya, supaya kita ini enggak istilahnya lelah ya menunggu komputer
di depan komputer, market ini kapan kita bisa masuk, kapan kita keluar, maka dipakailah program. Nah, sedangkan program ini kan sesuai dengan profil masing-masing orangnya gitu. Jadi robotnya net atau robotnya Smart Export itu pasti nggak sama dengan robot yang dibuat misalnya oleh saya atau mungkin dibuat oleh Pak Seto. Itu pasti beda, Pak, karena beda algoritma, beda aturan, beda cara main gitu. Nah, yang perlu diketahui bahwa robot itu juga tidak mesti menang gitu loh. Banyak robot yang lolos, banyak, Pak. Asal robotnya beneran robot, ya itu banyak, Pak. Dan saya sendiri sudah memakai beberapa robot pun amblas. Saya pernah juga belajar trading dulu ya, sekitar 2 tahun yang lalu juga, 3 tahun yang lalu ya, waktu itu sebelum net ya, setahun 2 tahun sebelum net ya. Itu saya pernah belajar ke orang domisilinya sekitar di Sidoarjo juga. Nah, itu bahkan saya tuh dikasih robot gratis. Bayangkan, dikasih robotnya gratis. Tapi pertanyaannya, robot tersebut apakah kalau diisi uang pasti profit? Jawabnya tidak juga. Karena saya waktu itu saya isi uang, loss juga habis ya uang saya. Jadi, kalau banyak orang yang komplain juga ya, kadang-kadang ngomong, net ini kok robotnya mahal ya gitu. Duh, namanya mau yang gratis. Kalau mau gratis saya ada loh robot, saya kasih. Mau nggak? Kayaknya berani ngisi uang enggak gitu. Kalau mau saya ada robotnya, tak kasih gratis. Kan jadi takut sendiri orangnya gitu loh. Karena jangan kita mikir terus tadi robot pasti untung. Siapa bilang? Saya sudah kehilangan uang banyak itu saja dulu. Jadi robot belum tentu untung. Bahkan teman saya sendiri di grupnya Money Well sini itu ada juga. Dia itu membeli robot dari Singapura. Robot dari Singapura. Kan dia mikirnya di Singapura itu banyak trader hebat, handal, keren gitu. Orang robot Indonesia ini dianggap kurang bagus gitu. Nah, waktu itu dia sudah join net loh. Sudah join net sekitar bulan Februari Maret 2020 kalau salah ya. Nah, sorry, sebelum corona itu 2019. Dia join net, cuma dia merasa kok untungnya kurang besar ya. Terus waktu itu ditawarin robot dari Singapura, bukan MLM ya, bukan robot beli putus. Harganya nggak murah loh. Dia beli waktu itu sekitar 300 juta kalau dirupiahkan. Robot dari Singapura 300 juta. Robotnya saja, belum depo. Nah, dia pikir karena harganya mahal, wah ini pasti lebih hebat dari robotnya net lah ini, nggak mungkin. Masa menang kita dengan buatan Singapura atau buatan luar negeri kan gitu. Akhirnya dia beli, dia isi uang sekitar 300-500 juta kalau saya waktu itu. Nah, sekitar bulan Mei, member saya ini main-main ke kantor itu cerita, waduh saya kehilangan uang banyak di robot. Loh, lah kok bisa? Uang net nggak pernah rugi, nggak pernah loss, kok kamu bisa rugi? Kan nggak masuk akal. Yang bener aja, dulu bukan net. Nah, ternyata yang rugi robot yang dibeli dari Singapura itu dia MC, habis jalannya. Nah, makanya dari sini kita tahu bahwa jangan berpikir bahwa robot kita ini kalah dengan robot bukan luar negeri gitu loh. Ini diadu dengan robot yang semahal itu pun harganya 16 itu uangnya di sana. Di net masih profit. Oke, gini kok. Ya. Saya sepakat kalau tidak semua robot mesti untung. Permasalahannya justru net selalu untung gitu loh. Apakah ini nggak istilahnya kalau seorang Surabaya itu dicireni loh ini untungan nih, harus dipinggirkan nih. Ada kemungkinan itu nggak? Nah, kalau ditanya ada kemungkinan itu atau tidak, bisa jadi. Jadi sebenarnya yang paling ditakuti di Smart Export ini itu adalah bukan masalah scam, bukan masalah brokernya nggak bayar atau sebagainya. Yang ditakuti adalah kalau net ini di blacklist di dunia internasional, tidak boleh main trading. Itu yang paling menakutkan. Menakutkannya bukan kok uangnya hilang, tapi kita sudah nggak bisa kerja lagi. Karena jujur ngomong, ada beberapa orang yang saya kenal, jadi kan intinya ada beberapa orang itu mereka jago trading luar biasa, itu sudah kena blacklist dunia internasional, tidak boleh main trading. Jadi dia mau depo di broker manapun ditolak, nggak bisa, nggak boleh trading. Nah itu bisa terjadi, bisa aja.
Tanyaan berikutnya nih, masih ini mengalir ini. Iya. Kalau kita ini kan banyak di Eropa Timur ya brokernya ya. Iya, Pak, Katakan ya. kalau kita ketahuan ya, menangan ini, wong Indonesia ini menangan banget ini di Eropa Ya. Timur sana. Akhirnya di blacklist. Itu internasional atau Eropa Timur? Artinya kita bisa pindah lahan misalkan ke Eropa Barat atau ke mana gitu. Nah, kalau itu tergantung. Jadi justru karena hal inilah, maka di sistem smart export atau net ini, kita tidak mau main di luar wilayah Eropa dulu. Jadi istilahnya hajar Eropa dulu. Jadi seandainya ada apa-apa di Eropa, paling tidak misalnya kita main di Amerika atau di Asia, itu paling enggak masih belum kena blacklist. Tujuannya memang itu gitu loh. Nah, tapi nanti pada suatu saat kalau kena blacklist semua ya sudah nggak bisa. Tapi tujuannya memang itu supaya kita nggak sampai semua negara kena masuk wajahnya net kan susah, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi tujuannya memang itu. Jadi hajar Eropa Timur dulu. Ini selesai sampai nggak boleh baru pindah ke yang lain. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir kok. Jadi pajak. Katakanlah diblokir kapan kita nggak tahu, mungkin 10 tahun lagi gitu. Katakanlah diblokir, itu langsung uang kita hilang atau kita bisa sempat untuk withdraw? Oh tidak ada uang yang hilang, Mbak. Jadi kalau diblokir itu biasanya trading kita dihentikan semua, disuruh withdrawal. Dikasih waktu seminggu biasanya kayak gitu. Silakan tarik aja dananya, enggak apa-apa, tapi nggak boleh trading. Itu banyak Pak orangnya kayak gitu soalnya. Jadi selama kita ini tidak melanggar aturan, Pak, kita tidak melakukan trading balance, kita tidak melakukan mechanical trading, itu tidak ada alasan dari broker untuk mengambil uang kita gitu loh. Nah, kalau kita melakukan pelanggaran, kita melakukan scalping yang di bawah 1 menit, ya itu pasti kita nggak dibayar. Uang kita pasti diambil, terus melakukan trading balance, itu pasti disita semua uang kita. Tapi kalau kita nggak ada pelanggaran apa-apa, cuma kita diusir nggak boleh main, ya enggak, paling cuma sama dia dihentikan semua tradingnya, silahkan di withdraw gitu aja dia. Oke, tambah satu lagi. Ya. Apakah nggak semakin gencar kita rekrut, semakin kita banyak lebih kemungkinan ketahuan karena menang terus gitu. Semakin banyak anggota gitu. Nggak, kalau memang itu semakin membuat kita ketahuan, kapan ini di stopnya gitu? Betul, Pak. Jadi ya apa yang Pak Seto tadi sebutkan itu sangat benar. Makanya kita ini kan membatasi jumlah member di tiap-tiap broker. Jadi kita tidak mau user atau member di suatu broker itu terlalu banyak, Pak. Makanya kan kalau itu terlalu banyak kan di stop, disuruh ke broker yang lain gitu, supaya tidak mencolok nilainya gitu loh. Dan itu sudah diperhitungkan, makanya kan net selalu membuka broker-broker baru kan tujuannya itu. Yang tadi yang stop pajakan itu tujuannya memang betul itu. Jadi dihitung Pak jumlahnya itu. Siap. Cukup. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Lee. Oke, ada lagi. Ya, oke. Mungkin Suaranya ketutupan. Halo, Ko Endro? Iya. Ya. Ya. Mungkin Ko Endro boleh istirahat dulu. Ini dari tadi Ko Endro udah jawabin pertanyaan terus. Mungkin boleh pindah ke Ko Ferdinand dulu. Kira-kira sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan nggak? Ini sudah 8:30 gitu. Ya. Oke, berarti dari saya cukup sampai sekian ya. Mungkin saya ketemu lagi minggu depan ya. Nah, saya serahkan ke Tere ya. Oke, makasih. Thank you, Ko Dulu ya. Oke, Ko Ferdi, silahkan Ko Ferdi. Halo, Ko Ferdinand. Ada tamu tadi mungkin, Tere. Oh, oke, teman-teman, ini kan karena udah jam 8.30 ya, udah cukup intens juga pertanyaan sesi malam hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akhiri aja malam hari ini. Reminder juga untuk hari Kamis
jam 7 malam kita ntar ada POP kayak biasa, teman-teman bisa start cari calon membernya yang bisa diundang. Terus Selasa depan kita tetap ada coaching session lagi jam 7 malam. Oke. Itu aja sih mungkin dari Bro Ari atau Bro Heru, ada yang mau disampaikan? Mungkin usul ya, tapi nggak ada Ferdinand ya. Oke, ntar kita ini aja kali kok room sendiri kali ya. Oh iya, nanti kita bahas lagi. Oke deh kalau gitu. Terima kasih semua. Selamat malam. Malam. Oke, selamat malam. Terima kasih, Cetere. Terima kasih, Ko Endro. Terima kasih.